Mercedes memang kembali keluar jadi pemenang di GP Miami dan jaga rekor sempurnanya dengan sapu bersih 4 kemenangan selama 4 balapan Grand Prix pembuka di musim 2026. Namun GP Miami harus diakui merupakan balapan paling sulit bagi Mercedes sejauh ini karena penampilan mereka tidak sedominan 3 race sebelumnya, di mana Kimi Antonelli cuma menang 3 detik di depan Lando Norris. Mercedes bisa kunci kemenangan kemarin karena 2 faktor kunci. Pertama adalah inisiatif strategi untuk pit stop lebih awal ketimbang McLaren. Dan kedua yaitu faktor Kimi Antonelli yang sangat lihai dalam manajemen gap untuk jaga Norris tetap di belakangnya. Keunggulan Antonelli yang bisa tarik ulur race pace membuat Norris terlalu lama terjebak di dirty air dan ia tak sanggup mengejar pembalap muda Italia itu di akhir balapan. Sementara itu rekan setim Kimi, George Russell hanya bisa finish di posisi keempat usai jalani balapan yang sulit dan kembali perpanjang tren negatifnya yang sudah 2 balapan beruntun absen dari podium. Sirkuit Miami yang tidak sesuai dengan karakteristik gaya balapnya, dan sejumlah masalah di seputar optimalisasi setup serta kompromi reliabilitas mesin, membuat Russell tak bisa berbuat banyak selama akhir pekan. Balapan Miami kemarin jelas memberikan Mercedes perspektif berbeda dalam menghadapi kondisi peta persaingan di pertengahan musim. Keunggulan mereka bisa dipangkas, dan McLaren yang sebelumnya nampak jauh dari jangkauan seketika jadi ancaman serius setelah libur 1 bulan lamanya. Sebelumnya di kualifikasi, ancaman malah muncul dari Red Bull yang di tangan Max Verstappen tiba-tiba bisa start dari grid kedua dengan gap kurang dari 0,2 detik. Mercedes cukup wajar jika mereka ketar-ketir karena data menunjukkan bahwa gap kualifikasi kedua pembalapnya ke tim rival malah semakin menurun sampai di GP Miami. Itu menandakan bahwa keunggulan yang sudah mereka bangun di W17 secara perlahan mulai terpangkas dan dominasi Mercedes berada dalam bahaya dengan tingkat development mobil yang sangat cepat. Penyebab utama keunggulan Mercedes bisa dipotong oleh lawan di Miami adalah karena mereka cuma memberikan 2 upgrade minor yang sifatnya untuk menyesuaikan sirkuit saja. Sementara itu, tim rivalnya seperti McLaren, Red Bull, dan Ferrari secara bersamaan meluncurkan upgrade besar yang sifatnya murni untuk peningkatan performa. McLaren dan Red Bull sama-sama memberikan 7 upgrade, sementara Ferrari jadi tim paling banyak dengan 11 komponen baru. Dari ketiga tim tersebut, McLaren dan Red Bull jadi tim dengan lonjakan performa yang cukup signifikan dan cukup mengejutkan Mercedes yang tidak membawa upgrade spek ke mobilnya. McLaren seperti 2 tahun sebelumnya, mereka memanfaatkan GP Miami sebagai kesempatan untuk memberikan upgrade performa ke mobilnya. Upgrade McLaren berfokus pada optimalisasi airflow, terutama di aspek outwash dan penambahan downforce, untuk memperkuat performa serta kestabilan MCL40 di tikungan. 2 upgrade yang paling berefek bagi McLaren adalah di area sayap depan, dengan modifikasi struktur end plate dan profil flap sebagai pengkondisi airflow. Tujuannya adalah membuat efek outwash yang lebih kuat untuk menjaga konsistensi airflow yang mengalir di area bodywork dan floor, utamanya untuk mengkondisikan tire wake. Selain itu, efek tambahan downforce dari spesifikasi floor baru dan revisi geometri undercut di sidepod membuat mobil mereka jadi makin stabil, serta aeronya makin efisien. Dampaknya cukup signifikan, karena jika McLaren sebelumnya kesulitan ketika melibas tikungan-tikungan kompleks seperti sektor kedua Miami, mereka kemarin menunjukkan improvement yang positif. Mobil jadi jauh lebih stabil ketika fase mengerem sampai entry, dan kedua pembalapnya bisa injak gas lebih awal dengan traksi yang cukup kompetitif. McLaren yang semula di Australia tertinggal lebih dari 1 detik dari Mercedes, pada kualifikasi sprint bisa mencuri start terdepan lewat catatan waktu Lando Norris, dan bablas menang keesokan harinya. Selain perkara hardware, McLaren juga lakukan optimalisasi software terhadap mesin Mercedes yang sudah mereka teliti dan analisis selama sebulan lamanya. Mereka sudah punya basis mesin yang bagus, hanya saja McLaren sebagai tim customer tidak mendapatkan akses terhadap cara untuk optimalkan power unit dari pabrikannya sendiri. Salah satu kunci kenapa Norris bisa mencuri pole saat sprint adalah mereka akhirnya menemukan cara untuk bisa lebih agresif dalam deployment energi tanpa mengorbankan fase recharging. Terlihat dari data, pemakaian energi Norris lebih agresif di sektor pertama, dan superclip mereka lebih stabil di lurusan backstretch Miami dibandingkan Antonelli. Mercedes bahkan meniru model deployment McLaren ini dengan kembali ke mode konvensional yang membantu Antonelli kunci pole untuk balapan minggu. Ketika race, upgrade McLaren juga nampak bekerja sesuai harapan, dengan pengaruh positifnya pada long run yang mengembalikan keunggulan mereka di aspek manajemen ban. MCL40 yang lebih stabil terbukti bisa mengatasi tantangan sirkuit Miami yang cukup kejam dengan temperatur ban belakang. Norris sempat bisa memimpin balapan untuk jaga gap dengan Antonelli di rentang 3 detikan,
dan dia hanya terpaut sepersekian detik saja secara rata-rata race pace dari Kimi. Selain McLaren, upgrade Red Bull juga sangat perlu diwaspadai Mercedes, karena mereka seperti luncurkan mobil yang benar-benar berbeda di Miami kemarin. Upgrade sidepod sebelumnya sudah pernah kami bahas, bahwa fokus Red Bull adalah memperkuat energi airflow yang diarahkan ke area cock battle lewat modifikasi geometri sidepod. Red Bull pada dasarnya sudah mengubah konsep mobilnya dari yang sebelumnya memakai sidepod ramping, sekarang kembali ke model konvensional dengan model sidepod downwash. Mereka bermain sedikit agresif dengan turunan downwash yang diperpanjang dan seakan-akan menyatu dengan floor bawah. Ini untuk maksimalkan energi airflow yang mengalir ke belakang dan sekaligus sebagai separator dengan airflow samping sidepod yang berguna untuk manajemen tire weight. Red Bull juga berikan fitur Macarena Wing versinya sendiri dengan penyempurnaan dalam proses aktivasi dan bukaan yang lebih lebar ketimbang milik Ferrari. Paling berdampak selain sidepod baru, sepertinya juga pemangkasan bobot atau diet yang sukses dari Red Bull untuk mengurangi beratnya sampai 7 kg, serta beberapa perubahan dalam sistem kemudi. Efek dari upgrade tersebut menjadikan RB22 lebih stabil, dan setidaknya Max Verstappen memiliki kendali lebih besar terhadap handling mobilnya dibanding 3 race sebelumnya. Meski masih belum begitu kencang di tikungan cepat, namun kepercayaan diri Verstappen saat mengerem dan di fase entry sudah kembali seperti era-era 2021 ke bawah. Itu terlihat dari banyaknya manuver-manuver nekat Verstappen saat balapan, dari pengereman yang agresif. Gap yang semula bisa lebih dari 1 detik, kemarin bisa Verstappen pangkas sampai kurang dari 0,2 detik saja dari catatan Paul Antonelli. Pembalap Belanda ini mengaku kalau RB22 belum sepenuhnya seperti yang ia inginkan, namun progres signifikan Red Bull paling tidak bisa membawanya kembali ke circle persaingan papan atas. Sementara Ferrari yang keluarkan 11 upgrade memang bukan hal mengejutkan jika itu tidak bekerja sesuai harapan, dan ini akan jadi topik bahasan di video berbeda nanti. Sekarang, apa rencana Mercedes untuk membendung perlawanan dari McLaren dan Red Bull ataupun Ferrari? Mereka memang masih pegang kendali persaingan dengan Antonelli yang unggul jauh di klasemen. Namun itu bukanlah jaminan mereka bisa tetap dominan di pertengahan musim. McLaren sejak 2024 menunjukkan kapabilitas yang sangat bagus dengan upgrade komponennya yang selalu efektif dan hasilkan peningkatan performa. Red Bull juga tak bisa disepelekan selama masih ada Max Verstappen di sana. Andrea Stella sudah mengincar momen di GP Miami sebagai tombol reset untuk persaingan gelar juara yang terbukti dari upgrade McLaren yang tunjukkan lonjakan performa yang besar. Di Kanada nanti, mereka juga masih lanjutkan fase development mobil dengan berikan 2 upgrade tambahan di MCL40. Sementara Mercedes baru memberikan pembaruan spek ke W17 pada GP Kanada, di mana mereka terkenal cukup kuat dan punya tren bagus di sana, dengan 2 kali pole serta 1 kemenangan dalam 2 tahun terakhir. Belum jelas modifikasi apa yang akan dilakukan, namun kemungkinan besar floor dan sayap depan akan jadi prioritas Mercedes. Mereka tak bisa dipungkiri masih punya keunggulan besar di aspek sasis dengan keseimbangan W17 yang masih bisa membantu Kimi Antonelli menang di Miami. Selain itu, optimalisasi software mesin Mercedes masih jadi yang terbaik, meski McLaren sudah mulai mampu mereplikasi kemampuan tersebut. Tinggal seberapa efektif upgrade yang diluncurkan nanti akan menentukan apakah Mercedes bisa jaga keunggulannya dari tim rival atau tidak. Masalahnya adalah dalam 3 tahun terakhir, efektivitas pengembangan mobil mereka tidak begitu baik di era ground effect. Musim lalu misalnya, mereka harus gonta-ganti spesifikasi suspensi belakang dan floor karena adanya perbedaan impresi yang diproyeksikan di simulator dengan apa yang terjadi di sirkuit. Mereka juga masih alami problem dengan start lambat di Miami kemarin dan bisa berpengaruh besar dengan tim rival yang semakin kompetitif. Mercedes tak bisa mengulangi hal serupa dengan statusnya sekarang sebagai tim pemegang benchmark. Dan kami tidak akan terkejut apabila Toto Wolff memilih bermain aman untuk jaga keunggulan saja. Yang jelas, posisi Mercedes sedang diuji dengan tim-tim rival yang mulai mendekat, dan semoga saja persaingan di sisa musim 2026 menjadi lebih seru untuk cegah satu tim terlalu dominan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.